Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes powerbank Hypo Evo Reborn kapasitasnya 20.000 mAh yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 184.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Nah, powerbank ini saya kirimkan menggunakan ekspedisi JNE. Hitung-hitung untuk membantu teman-teman kita mendapatkan pekerjaan, kembali ke powerbank ini. Kali ini saya tes powerbank Hypo Evo Reborn 20.000 mAh ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank ini? Simak videonya. Powerbank saat saya terima dalam kondisi seperti ini. Ya lumayan agak penyok-penyok karena sama sellernya dikemas dengan bubble wrap cuma segini. Sedangkan powerbanknya kapasitas 20.000 mAh agak tebal, maksud saya agak berat ya. Jadi ya seperti ini. Kemudian saya lihat proses segelnya lah ya, menurut saya agak sedikit kurang aman, sehingga mungkin saya membuka tanpa merusak segel akan bisa, cuma disegel dari sini saja. Nah sekarang saya buka ini, lihat proses seperti ini. Untuk packingnya menurut saya standar lah ya, standar dari brand Hypo ya, tidak bagus-bagus amat, tidak buruk-buruk amat. Nah ini yang kita dapat di dalam box powerbank Hypo Evo Reborn 20.000 mAh yang dikemas dengan warna hijau khas Hypo. Kemudian di dalamnya ada mika plus plastik sebagai tempat powerbank. Lanjut kita akan dapat ini kartu garansi ya. Lihat dia kartu garansinya seperti ini. Nah seperti ini, ada ketentuan layanan garansi dan lain-lain atau buku panduan singkat lah. Kemudian kita akan dapat ini kabel charger, warnanya ini putih bagian USB-A nya, kemudian hitam bagian USB-C-nya, panjangnya agak pendek lah, sekitar 25-30 USB Type-C. Kemudian kita akan dapat powerbank Hypo Evo Reborn seperti ini fisiknya. Nah, coba kita cek, biasanya kalau saya unboxing sebuah powerbank itu fokusnya kondisi baterai yang kita terima seperti apa, persentasenya seberapa, itu menunjukkan sebuah kondisi powerbank kualitasnya bagus, itu persentasenya tinggi. Kemudian ketika persentasenya rendah, itu menunjukkan dia kualitasnya ya agak kurang bagus. Saya nyalakan. Nah lihat ini, dia terkondisi dalam persentase 86%, bisa dilihat ini ya, 86%. Nah ini terkondisi dalam kondisi yang bagus ketika pertama kali unboxing. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warnanya grey kombinasi tali orange seperti ini. Ada lapisan plastiknya atau isolasinya. Saya ambil dahulu ini isolasinya. Nah dia seperti ini. Nah sebentar saya ambil dahulu isolasinya. Kemudian sebentar saya taruh di sini isolasinya. Ini ada tulisannya Hypo. Kemudian ini ada digital display yang ketika saya tekan di bagian sini dia akan nyala. Tersisa baterai 86% dan tampilannya transparan sehingga terlihat nilai seninya atau estetik lah, mulai dari komponen USB, IC, chip ataupun resistor dan lain-lain. Kemudian kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada ini skrup, 4 skrup, 1, 2, 3, 4 dan ada segelnya. Lihat dia tersegel sejak 06/2023. Artinya powerbank ini diproduksi anggap sekitar tahun 2023 bulan 6. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian dari sisi belakang ini ada, kita lihat dari sisi sini dahulu. Ini ada dual port, satu port USB-A warna hijau, satu port USB-C warna oranye, dan ada tombol untuk menyalakan digital display seperti yang saya lakukan tadi. Ketika saya tekan dia akan nyala. Kemudian ini ada gantungan seperti ini. Nah kemudian ada tulisannya PDQC 22,5 watt 20.000 mAh. Kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi. Model Hypo Evo Reborn 20.000 mAh 74 Wh. Ini aman ya. Kalau 74 Wh itu masih aman digunakan untuk naik pesawat. Kemudian Type-C inputnya dia 18 watt. Kemudian outputnya inti maksimal Type-C-nya ini lihat 20 watt. Untuk USB-A ini lihat 22,5 watt. Design by Hypo, assembled in China. Nah ini ada berbagai macam sertifikat CE, FC dan lain-lain. Dilihat dari sisi building quality, Hypo bukan brand kaleng-kaleng lah ya. Sejak ada ponsel Nokia, Hypo sudah ada. Kemudian kita lihat dari sisi finishing produk, bisa kita lihat dari sisi tulisan, sudah lebih dari cukup tulisan Hypo-nya khas Hypo.
Kemudian kita lihat dari sisi yang lain, misalnya finishing antara casing satu dengan yang lainnya, bisa dilihat ini rapi kok, lihat. Nah, ini power bank yang memiliki nilai seni cukup tinggi, casingnya transparan. Coba kita lihat dari sisi lainnya, misalnya spesifikasi kecil tapi detail, lihat ini. Nah, cukup bagus, tidak asal-asalan sabunannya. Kemudian coba kita lihat dari sisi ini, skropnya, sebentar saya perjelas. Lihat ini skropnya juga rapi dan ada segelnya. Kemudian kita lihat dari sisi port atau gantungan ini, lihat aman ya, enak kok, ada gantungannya. Kemudian dari sisi port, misalnya saya lihatkan seperti ini, presisi. Nah, jadi dari sisi build quality sudah lebih dari cukup. Dari sisi jenis sel, saya sudah pernah membongkar power bank model seperti ini pada brand Snapper. Dia menggunakan sel seperti ini. Nah, kalau sel seperti ini bisa saya katakan jenisnya lithium ion. Tapi ada juga beberapa brand yang mengatakan lithium polimer. Beda pendapat. Nah, kembali ke teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sisi kapasitasnya kan 20.000 mAh. Jadi ini menggunakan 4 sel, misalnya ditata seperti ini. Satu ya, lihat ini. Dari sisi ini, dari sisi sini. Kemudian kalau ditata di sebelah sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia menggunakan sel jenisnya ini lithium ion. Kalau pengen tahu ini dia serinya, sebentar saya perjelas dahulu. Nah, ini serinya kurang lebih 21700 per selnya ya, kurang lebih di 5000 mAh dikali 4 sama dengan 20.000 mAh. Dari sisi kualitas sel sudah jelas, ini menggunakan jenis lithium ion, pasti kualitasnya bagus. Untuk usia pakai jangka panjang, misalnya terjadi kerusakan, kita mudah untuk mencari selnya ini. Ada berbagai macam merek, mulai dari brand Raki Panda, LG ada menyediakan sel jenis 21700. Cara memasangnya pun mudah. Saya sudah pernah modifikasi power bank ini, tinggal buka skropnya 4 ini. Tidak merusak power bank, tidak seperti press-pressan yang ada pada power bank misalnya Anchor ataupun lainnya ya, dia press-pressan kita congkel ini itu rusak. Ini tidak ada skropnya, sehingga bisa saya katakan power bank ini mudah untuk dimodifikasi dan baterainya mudah kita dapatkan karena menggunakan seri lithium ion seri 21700. Kemudian dari sisi kualitas sel, sudah saya tunjukkan tadi. Ketika pertama kali unboxing, ini lihat, dia terkondisi dalam keadaan yang bagus 86%. Nah, ketika kita unboxing dalam keadaan misalnya lowbat atau habis total, itu menunjukkan sebuah baterai yang buruk. Nah, kenapa? Ya karena dia mudah bocor, daya simpan selnya itu buruk atau mudah loss energi. Nah, lihat ini. Sebagai bukti, dia itu diproduksi, anggap menggunakan standar segel ini ya, 2023. Nah, sampai ke tangan saya 86%. Biasanya kalau teman-teman berpendapat itu dari pabrikan di charging sekitar di 80-an%, entah itu 88% atau 89%, biasanya seperti itu. Nah, sampai ke tangan saya masih dalam kondisi yang bagus. Ini sebuah kondisi kemampuan sel yang bagus dalam menyimpan baterai atau listrik awet gitu ya. Nah, sebagai referensi lain, ini saya ada model baterai recharging, dia mengatakan seperti ini. Di cas full, dalam waktu 1 tahun, dia cuma turun 15%. Nah, lihat ini. Kemudian dalam waktu 2 tahun, dia cuma turun 20%. Artinya, kemampuan daya simpan dari sebuah baterai yang bagus itu daya simpan listriknya awet. Kan gitu. Nah, sama seperti yang ada di Hippo ini, saya dapatkan dalam kondisi yang bagus dengan menggunakan standar yang ada di segel ini. Kurang lebih dia memiliki daya simpan sekitar dalam waktu 3 tahun loh ya. Tersisa daya yang masih bagus 86%. Sebuah kualitas sel yang menurut saya sangat bagus berdasarkan data yang ada di sini. Informasi lain dilihat dari sisi chip atau IC-nya, karena ini kan power bank transparan sehingga kita bisa melihat chip atau IC-nya seri berapa. Sebentar saya dekatkan. Nah, lihat ini terlihat jelas ya, dia menggunakan serinya IP5356. Dilihat dari sisi perbandingan ukuran power bank. Ini ada power bank Cooktek 20.000 mAh, Robot 20.000 mAh, Venson 20.000 mAh, dan Hippo Evo 20.000 mAh. Lihat ini. Perbandingan dari sisi ukuran panjang dikali lebar. Hippo Evo ini cenderung lebih kecil ya, ukuran panjang kali lebarnya. Lihat. Nah, dari sisi sudah terlihat jelas. Sekarang saya bandingkan dari sisi tingkat ketebalan. Nah, seperti ini, saya tata seperti ini saja. Ini tebalnya. Nah,
Nah, seperti ini. Sedangkan Hypo Evo, lihat ini saya balik. Paling tebal. Nah, seperti ini, lihat. Ini sebuah sistem baterai teknologi lithium ion, kelemahannya itu tebal. Ini polimer semua, tiga ini. Polimer, polimer, polimer. Nah, sedangkan ini lithium ion, ya jelas tebal karena dia selnya seperti ini, tidak bisa dibohongi. Nah, kadang dia ini kan menatanya seperti ini, 4. Lihat ini. Jadi kalau ada power bank jenis lithium ion, dia tidak tebal, ya perlu kita cek jenis selnya. Yang saya katakan jenis lithium ion itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sisi ukuran beda banget. Ya, tergantung selera sih ya. Ada yang suka model slim seperti ini, ya monggo. Modelnya seperti ini, slim ya polimer. Tapi Hypo cenderung ukurannya itu kecil, panjang kali lebarnya, tapi tebal. Perbandingan berat dari power bank. Pertama dari sisi Hypo dahulu. Ini semuanya saya bandingkan 20.000 mAh beratnya. Hypo 363. Nah, sekarang coba saya bandingkan dengan Vanson. Ini lumayan paling kecil ukurannya. Cuman ini dayanya lumayan besar ya, 45 watt. 363 ya Hypo tadi. Ini Vanson 323, ringan. Sel polimer, daya 45 watt. Nah, lebih berat Hypo. Kemudian coba dari sisi robot, ini power bank standar charging. Nah, lihat ini seluruh dayanya dia seperti ini. Maksimal 15 watt, 20.000 mAh. Robot lihat 418, lebih ringan Hypo. Nah ya, terakhir Cooktek, ini ukurannya besar. Saya timbang, lihat ini 499 atau anggap 500 gram setengah kilo. Jadi Hypo itu beratnya ya tidak terlalu berat sih, 11-12 lah dengan Vanson ini. Dari keempat ini yang paling ringan Vanson, kemudian baru Hypo. Tes protokol istirahat cepat dengan menggunakan dual USB dokter ini. Untuk USB A dan USB C ya mungkin saya menggunakan Finersi FNP58. Untuk full yang USB C saya menggunakan Power Z ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah mulai auto detect. PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB A. Lihat ketika dia loading protokol istirahat cepatnya, ini nyala indikator warna hijau fast charging aktif. Lihat, dia support banyak protokol istirahat cepat. Nah, semuanya aktif, VOOC bahkan dia aktif. VOOC dash wrap. Nah, super VOOC tidak aktif wajar karena daya maksimalnya 22,5, bahkan PUM Express dia aktif. Jadi lewat jalur USB A kemampuan protokol istirahat cepatnya sangat luas, bisa dilihat di sini. Kemudian saya cek lewat jalur USB-C kabel. Proses loading lewat jalur USB-C kabel, PD-nya lihat dia 22 watt. Nah, kemudian lihat ini dia Samsung 15 watt aktif, Huawei fast charging 18 watt dan 22,5 watt dia aktif. Nah, ini dia mati power bank-nya. Sebentar saya nyalakan dahulu. Nah, sebentar. Nah, ini dia kembali mengulang ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. Kadang kalau lama dia akan mati nanti. Nah, semoga agak cepat sebelum power bank-nya mati dengan sendiri. Lihat ini, dia kemampuan protokol saya cepatnya cukup bagus. Wow, bahkan lewat USB-C dia juga VOOC-nya aktif. QC4 2.0 aktif. Bahkan lebih lengkap ini ya protokol saya cepatnya lewat jalur USB-C dibandingkan dengan USB-A. Nah, ini kemudian saya tes dengan menggunakan Power Z. Nah, saya masuk ke sini, saya buat auto detect. Nah, ini kalau Power Z itu lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah selesai lewat jalur USB-C dengan menggunakan aplikasi atau USB dokter Power Z. Coba saya cek yang ini support PD 3.0, 20 watt, PPS-nya juga aktif. Coba saya masuk ke PPS-nya ini. Nah, lihat dia support PPS 3,3 sampai 11 volt kali 2 ampere. Nah, seperti ini ya hasil dari tes USB dokternya lewat jalur USB-C dan USB-A dari power bank Hypo ini. Tes PD trigger menggunakan USB dokter Finersi ya. Nah, ini PD trigger. Dia itu melakukan pengetesan mulai dari PD 2.0 hingga AVS. Bisa dilihat di sini. Nah, saya masuk ke PD trigger sebentar. Nah, lihat mulai loading. Nah, ini kemampuan PD triggernya dia support 22 watt. Secara voltase support 5 volt sampai paling tinggi 12 volt. Secara ampere dia support paling rendah 1,6 hingga 2,4 ampere. Cukup tinggi.
nilai ampernya. Lihat ini, dia hingga 2,4 ampere. Jadi ini hasil dari PD triggernya. Tes perbandingan ripple power bank coba saya gunakan pada beban ponsel ini Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Dengan menggunakan USB data Cosi seperti ini, C to C. Nah, ini saya bandingkan dengan power bank Anker. Pertama dari sisi HIPO dahulu. Nah, saya hubungkan lewat port USB-C saja biar sama-sama adil gitu loh ya. Karena kalau tadi berdasarkan tes dia support VOOC, sedangkan Anker ini pasti tidak support VOOC karena seperti yang kita tahu, Anker itu kebanyakan tidak support VOOC berdasarkan tes protokol istirahat cepat. Saya hubungkan lewat jalur USB-C dari sisi HIPO dahulu. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, ini start dari baterai 18%, fast charging yang aktif. Kalau dibawa ke USB-A mungkin saja bisa support VOOC. Nanti kita tes lebih lanjut pada video berikutnya. Kita cek dari sisi USB data Cosi, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan di 10,5 watt. Sudah rasional, fast charging yang aktif. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 36 mV. Nah, kemudian dari sisi HIPO sudah saya bandingkan ke power bank Anker. Tadi HIPO sekitar di 37-an ya, mohon dikoreksi bila salah, kadang saya lupa 37-an atau sekitar 37-an lah. Sekarang dari sisi Anker dahulu. Nah, ini saya hubungkan start dari baterai 19%, fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data Cosi, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya kurang lebih sama 4,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan di 10,6 watt. Saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya kurang lebih sama. Saya pause secara acak. Nah, tadi juga menyentuh di 37. Jadi baik HIPO maupun Anker kurang lebih menghasilkan nilai ripple yang sama. Tes ke Samsung Galaxy J7 Plus yang support tanda charging 7,5 watt menggunakan port micro USB. Ini saya menggunakan micro USB dari brand AOK seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 42%. Ya, indikatornya yang muncul ya charging saja karena standar charging. Ini indikator LED merah nyala. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Ya, tidak nyala ya karena standar charging. Kemudian kita cek dari sisi USB terdefinisi 5, sekian volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,5 watt. Cukup maksimal sekali outputnya. Lihat, secara teori itu 7,5 watt bisa jalan di 7,5 watt. Cukup mantap. Kemudian coba kita cek dari sisi lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke ini mungkin ripple. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel standar charging ini maksimal sekali 7,5 watt, ponselnya juga 7,5 watt. Tes ke iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel e-Charger C to Lightning yang ada di digital display-nya seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini start dari baterai 5%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display dahulu. Lihat ini digital display-nya PD aktif atau fast charging aktif dengan daya 8, sekian watt. Harap maklum ya, dayanya kecil karena ponsel era tahun 2018 2017. Daya segini sudah cukup bagus atau mungkin performa ponselnya sudah turun ya. Sehingga ya seperti ini dayanya. Andaikan ponselnya masih fresh, PD-nya aktif, biasanya dayanya di atas 10 watt. Sekarang kita beralih ke sini. Beralih ke power bank. Lihat ini indikator fast charging juga aktif, baterai hijau nyala. Beralih ke USB data Cosi, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 0,9 ampere sama dengan di 8,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya lumayan tinggi ya kalau ke iPhone ini. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 200 mV. Tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 2%. Kita lihat dari sisi notifikasi fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging juga aktif, baterai hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB data Cosi, FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple.
Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 123 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 Watt saya hubungkan lewat port USB-C. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading dayanya. Lihat ini start dari baterai 2%. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 8,3 watt. Statusnya standar charging ya, lihat ini charging saja. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, coba saya matikan ponselnya. 52 mV nilai VPP nya. Kemudian coba kita cek dari sisi power bank, standar charging atau petir hijaunya tidak nyala. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 44%. Kita tunggu sebentar. Quick chargingnya aktif. Bisa dilihat di sini. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau nyala atau fast charging aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,4 volt kali 0,6 ampere sama dengan 4, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Ponsel ini usia pakainya sudah 3 tahun lebih sehingga dia sudah turun performa. Harap maklum ya, karena usia pakai. Andaikan ponselnya masih fresh ketika quick charging aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Sama seperti Samsung 15 watt tadi, ketika fast charging aktif dayanya pasti di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 50 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat ini, start dari baterai 44%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga nyala, bisa dilihat di sini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,5 volt kali 0,6 ampere sama dengan di 4,3 watt. Harap maklum dayanya rendah karena ponselnya sudah turun performa. Usia pakai sudah 3 tahun lebih ya, jadi turun performa seperti ini. Andaikan ponselnya masih fresh ketika quick charging aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 39 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 37%, VOOC aktif, super fast charging secara tulisan. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Lihat ini, DC yang aktif. Ketika VOOC-nya aktif, dia lihat seluruh dayanya sangat bagus. 4,3 ampere, 4,3 volt maksud saya ya, kali 3,7 ampere sama dengan 16, sekian watt. Nah ini daya maksimalnya ke Oppo VOOC 20 watt. Secara teori VOOC itu kan di atas 18 watt sampai 20 watt, tapi realnya segini. Harap maklum ya, karena usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih, sudah turun performa, tapi masih bagus ini VOOC-nya. Lihat, masih menghasilkan daya yang lumayan maksimal. Secara teori 20 watt, realnya 16,5. Cuma selisih 3,5 watt dari teori maksimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat Ripple-nya lumayan rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat USB-C atau port kabel PD C2C saya hubungkan. Sekarang lihat ini, start dari baterai 36%, fast charging yang aktif secara tulisan. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2, sekian ampere sama dengan di 10,5 watt. Nah ini sudah rasional, fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 38 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 31%. Yang aktif petir double seperti ini. Nah ya, coba kita cek dari sisi tulisan sebentar. Kalau petir double itu tulisannya quick charging atau fast charging lah, kira-kira seperti itu. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Petir hijau nyala, fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,3 ampere sama dengan di 11,6 watt. Sudah rasional, fast charging yang aktif karena dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 44 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat, ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 31%. Kita tunggu. Aneh ya, petir hijaunya nyala, tapi ini dayanya tidak keluar petir hijau dari sisi tabletnya gitu loh ya. Ya, adanya data seperti itu. Coba saya nyalakan tulisannya ini cuma charging saja. Lihat ya, adanya data seperti itu ya. Biarkan tabletnya standby, padahal dari sisi power bank petir hijaunya nyala. Lihat ini. Nah, aneh kan ya, kadang juga seperti itu. Namanya juga device barang buatan manusia. Yang aktif PD 3.0 yang dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8, sekian watt. Tadi maksimal di 9 watt ya. Nah, secara seluruh daya ya masuk dalam kategori standar charging. Coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 31 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Ini coba saya menggunakan kabel sakti ke Huawei, apakah bisa memunculkan desimalnya atau tidak. Sekarang saya hubungkan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Kita lihat ini, dia masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar, apakah mampu atau tidak. Nah, lihat ini ya, sudah muncul desimalnya supercharging aktif petir double dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Nah, biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi power bank status petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi. Ini saya menggunakan kabel sakti sekali lagi dari brand On Prime PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2, sekian ampere. Lihat, dayanya sangat maksimal, mencapai di 20 watt maksimalnya. Nah, ini bantuan kabel sakti. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, ini start dari baterai 24%, fast charging yang aktif ya, lewat jalur USB-A. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Kalau fast charging Samsung itu 15 watt, dia jalan di 13 watt, cukup maksimal outputnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 80 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 support super fast charging Samsung 20 watt. Nah, ini yang seru. Kalau power bank 22,5 watt itu biasanya ada rasa super fast charging ya, karena dayanya mampu di atas 18 watt. Nah, lihat ini, saya hubungkan lewat jalur USB-A, maksud saya USB-C. Apa yang terjadi kita lihat. Kita tunggu. Oh, fast charging. Nah ya, padahal seharusnya dia mampu daya di atas 15 watt ya, tapi adanya seperti itu. Ingat harga. Sekarang coba kita masuk ke power bank dahulu. Lihat ini, secara fast charging tadi ya, jalan di fast charging, cuman tidak super fast charging, jadi petir hijaunya nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, bahkan dayanya di bawah 10 watt. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 2 ampere sama dengan 9,9 watt. Ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Tetap ya, fast charging yang aktif, tidak bisa super fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 13 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 53 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 34%, status charging saja, tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala, artinya fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, DC yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt, sudah rasional fast charging aktif.
Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 Watt, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat ini start dari baterai 35%. Nah, lihat dia mengalami penyesuaian daya atau restart ya tadi. Tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14, sekian watt. Tadi daya maksimalnya 16,2 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt, saya menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat start dari baterai 35%. Kita tunggu ada desimalnya atau tidak. Kita lihat dari sisi yang ada di power bank, petir hijau nyala. Sekarang kita ke USB Dr. Cozy. Lihat PD 3.0 yang aktif, dia tadi mencapai maksimal di 20 watt ya, datanya seperti ini. Kemudian mungkin dia kalau dilihat ini, lihat dia turun kemudian naik lagi. Sekarang stabil di 13,9 watt dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,5 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 55 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt, saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu. Start dari baterai 15%. Dart charging aktif, ada desimalnya. Cukup bagus. Ingat, power bank 22,5 watt versus Dart charging 33 watt. Lihat petir hijaunya nyala. Sekarang, lihat dia mengalami penyesuaian daya restart. Apakah tidak kuat gitu ya? Nah, kita tunggu sebentar, saya coba. Kita tunggu. Apakah dia restart? Coba, ini dari sini sudah. Sekarang kita lihat dari sisi perkembangan dayanya. Lihat ini. Tadi mungkin masih penyesuaian daya. Tidak kuat. Ya, tidak kuat ya. Ya, harap maklum. Power bank 22,5 watt versus 33 watt. Jadi kontrol negosiasi dayanya power bank ini ya standar. Tidak mampu dibawa ke Dart charging 33 watt gitu ya. Lihat ini, saya coba sekali lagi. Nah, tidak kuat. Ya, adanya seperti itu. Kalau diteruskan malah nanti takut power bank-nya yang kalah atau ponselnya yang rusak. Berdasarkan data yang ada di sini seperti itu. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu. Start dari baterai 16, sekian persen, Dart charging aktif. Nah, kita tunggu. Lihat, ini yang seru. Apakah dia mengalami drop atau tidak? Lihat dayanya sudah di 13 watt, 14 watt. Ini Dart charging 33 watt ya ponselnya. Lihat ini 14,3. Nah, kita tunggu. Aman sepertinya. Tadi kalau lewat jalur USB-A dia restart, tidak kuat. Jadi solusi ini lewat USB-C ya atau PD. Kita cek dari sisi ini power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi seteru daya. Nah, kalau Dart charging itu lebih ke ampernya tinggi, voltasenya 5 volt. Lihat ini. 4,4 volt kali 3,2 ampere sama dengan 14 watt. Ini kalau dibulatkan ya di 5 volt, cuman kadang tidak 5 volt bulat ya. Ya, realnya seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Nah, ini yang saya suka dari sistemnya Realme Dart charging. Ketika voltasenya rendah, itu hasilnya Ripple-nya rendah. Cukup bagus. Strategi untuk mengawetkan tingkat kesehatan baterai ya seperti ini, voltasenya direndahkan. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 18%, Dart charging aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Sangat unik, PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22, sekian watt. Bahkan tadi mencapai maksimal di 24, sekian watt. Teorinya ini kan 22,5 watt ya, unik mencapai 24, sekian watt. Sangat seru. Nah, ini ya uniknya, kita menggunakan kabel sakti, tapi ingat hati-hati, kalau ininya nggak kuat pasti drop. Nah, ya ini kebetulan kuat ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 67 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, tadi setelah
dari charging dia tidak mampu ya 33 watt. Sekarang coba ke Xiaomi Mi Turbo Charging 33 watt, dia mampu atau tidak? Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah nyala. Oh, quick charging yang aktif. Lihat lewat jalur USB-A ini. Nah, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, baterai jauh aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif dengan seteru daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,2 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 54 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C atau PD. Nah, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Mantap buat Ipo. Lihat. Nah, sekarang kita lihat dia drop atau tidak, karena kan 33 watt versus powerbank 22,5 watt. Lihat ini. Kita tunggu. PPS yang aktif, nah, kita tunggu ya perkembangan dayanya sambil saya melihat power banknya, petir hijau nyala. Nah, lihat ini. Nah, dia maksimal di 15,6 watt, pinter, dibatasi dayanya. Sehingga ya tidak drop power banknya. Nah, ini salah satu sistem negosiasi yang bagus buat Hippo ketika berhadapan dengan ponsel yang dayanya tinggi. Tapi secara notifikasi Mi Turbo Chargingnya aktif gitu ya. Ya, kalau secara notifikasi Mi Turbo Charging aktif, secara seteru daya ya ini quick charging, lihat. Nah, ya adanya seperti itu. Dengan seteru daya 8,3 volt kali 1,7 ampere sama dengan 14, sekian watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 32%. Nah, ternyata tidak muncul Mi Turbo Charging-nya ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 50 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini start dari baterai 3%. Indikator animasinya yang muncul charging saja, tidak ada desimalnya. Kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif dengan seteru daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Ini statusnya di area ya fast charging 18 watt ya yang aktif, petir hijau juga nyala. Sekarang kita cek dari sisi ini Ripple-nya. Saya masuk ke Ripple. Kemudian saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini start dari baterai 3%. Kita tunggu sebentar. Ini lihat sambil melihat ya PPS yang aktif. Dengan seteru daya ya masih negosiasi dayanya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seteru daya 8 volt kali 1,4 ampere sama dengan tadi maksimal di 15 watt. Lihat sekarang di 11-12 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 4%. Kita tunggu ada desimalnya atau tidak sambil kita lihat dari sisi power bank, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya seteru dayanya PD 3.0 ya. Seteru dayanya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Nah, coba ini seru. Power bank 22,5 watt versus SuperVOOC 45 watt. Tadi kalau kedar charging 33 watt dia tidak mampu. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu power banknya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 1%, VOOC yang aktif. Kalau VOOC itu secara teori 20 watt, bukan SuperVOOC. Kita cek dari sisi power banknya, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seteru daya
3,8 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 10,9 watt. Sudah rasional ya. VOOC-nya aktif atau angka fast charging-nya aktif. Kalau melihat dari sisi seteru daya, kalau fast charging itu kan areanya di atas 10 watt sampai maksimal di 18 watt, di atas 18 watt sampai 20 watt, VOOC 20 watt yang aktif. Secara seteru daya seperti itu, tapi realnya ya segini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, cukup bagus nilai VPP-nya, lumayan rendah. Lihat ini, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt. Nah, sekarang saya hubungkan lewat jalur kabel C2C. Lihat ini, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 10%. Secara tulisan coba ya, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif. Dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 63 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 40 watt, ini yang paling seru. Nah, coba saya pancing dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang power bank 22,5 watt versus ponsel 40 watt. Saya pacu dengan kabel sakti Super VOOC-nya aktif. Lihat dia drop atau tidak, kita tunggu. Lihat ini. Nah, lihat. Nah, coba sambil kita amati ya. Super VOOC-nya aktif 40 watt, ada desimalnya. Petir hijaunya aktif. Nah, lihat. Ternyata tidak drop, aman. Yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 8,7 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22,3 watt. Lihat tadi mencapai di maksimal 24,3 watt. Seru. Berarti power bank ini mampu mengeluarkan daya di atas kemampuan spesifikasinya dia. Real mencapai maksimal di 24,3 watt. Sangat mantap. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 127 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 7%, fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging aktif, petir warna hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C, PPS yang aktif. Dengan seteru daya, lihat ini, 8,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan tadi maksimal di 20 watt. Nah, kalau melihat seteru daya ya, ke Samsung 40 watt ini sudah masuk dalam area super fast charging Samsung 25 watt. Secara struktur daya, tapi notifikasinya fast charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 2%, fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB, maksud saya power bank, indikator fast charging aktif, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C FCP yang aktif dengan seteru daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,9 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD atau C2C. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 44%, status charging. Biarkan iPad-nya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 12 volt kali 1,4 ampere sama dengan 17,5 watt. Nah, lihat dia sudah di 17,9 watt. Nah, sudah di atas 18 watt. Ini secara aturan main ya areanya supercharger ya, di atas 18 watt. Kalau di bawah 18 watt fast charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 62 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 2%, quick charging yang aktif tulisannya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C QC 9 volt yang aktif dengan seteru daya
8,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 12, sekian watt atau 14 watt, naik turun lah ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat dayanya ya fast charging lah areanya, tapi ripple-nya lumayan tinggi ya. Lihat ini saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 171 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, kita lihat ketika digunakan untuk Mi turbo charging 67 watt seperti apa. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 6%, quick charging-nya aktif. Lihat. Nah, sudah tidak ada perubahan notifikasi, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Type-C PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat tadi dia mencapai 17 watt, kemudian turun lagi. Nah, lihat ini 17 watt ya. Nah, lihat dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 2 ampere lah kira-kira tadi maksimalnya, sama dengan 17-13 watt ya. Stabilnya naik turunnya segini areanya. Ya sudah rasional, quick charging ya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 52 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel sakti. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 8%. Ternyata notifikasi quick charging yang aktif, tidak Mi turbo charging ataupun turbo charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 12 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 180 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1%, statusnya cuma charging saja. Nah, ini mode ponsel hidup. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan di 8,9 watt. Sudah rasional ya, statusnya standar charging. Sekarang kita cek umpama dari sisi power bank juga petir hijaunya tidak nyala. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Lihat ini, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Coba saya gunakan mode ponsel mati. Lewat jalur C2C kabelnya saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 17%, sementara petirnya masih petir biasa, belum flash charging. Kita tunggu sebentar. Secara notifikasi ini power bank fast charging hijau aktif. Nah, lihat dia mengalami penyesuaian daya. Lihat seperti ini dia. Tak mati ya petir hijaunya. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih negosiasi daya, biasanya membutuhkan proses agak lama. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini petir hijau nyala. Kemudian dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif. Nah, lihat dia berubah menjadi PPS. Seperti ini proses negosiasi daya ponsel Vivo dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 2,2 ampere tadi ya. Tadi maksimal di 18,7 watt. Cenderung menurut saya kurang stabil, tapi ini lumayan sudah ya lihat tidak stabil ya. Daya maksimal di 17, sekian watt. Nah, coba saya nyalakan ponselnya, flash chargingnya aktif. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Ketika secara di sini kan flash chargingnya aktif, ada desimalnya ada atau tidak, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala. Start dari baterai 19%, flash charging aktif. Kita tunggu sebentar. Tidak ada desimalnya tapi flash charging aktif. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan mode ponsel mati dahulu dengan menggunakan kabel sakti on prime 140 watt. Kita tunggu sebentar, masih loading ponselnya. Lihat ini, start dari baterai 19%, flash charging aktif yang ada di bawah layar tadi. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan di 8,8 watt. Kita cek dari sisi petir hijau, dia juga nyala. Ini menurut saya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini dia sudah naik pada daya 8,2 volt kali 2,5 ampere sama dengan di 20,9 watt. Jadi rasional, flash charging aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 34 mV.
Sekarang saya mode ponsel nyala. Apakah ada desimalnya atau tidak? Saya nyalakan dahulu ponselnya. Lihat ini, ponselnya sudah nyala, flash charging aktif, ada desimalnya. Dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Tes ke Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 11%. Tidak ada indikatornya muncul fast charging, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau, tidak nyala ya. Oh sebentar, baru nyala. Nah lihat ini ya, baru nyala. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, QC 9 volt atau DC naik turun lah ya. Dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,1 ampere sama dengan 10, sekian watt. Status quick charging atau fast charging aktif sudah rasional. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C atau kabel C-to-C. Fast chargingnya aktif start dari baterai 12%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seteru daya 7,7 volt kali 1,3 ampere sama dengan di 10, sekian watt. Sudah rasional, fast chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya hubungkan dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Kita lihat start dari baterai 12%, fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seteru daya 7,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan tadi di 14 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 17 mV. Coba kita kembali ke sini. Nah lihat, dia stabil di 10,2 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 11%. Mi turbo charging aktif lewat jalur USB-A. Nah lihat ini, cuma tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Ini saya menggunakan Esager 100 watt 7 ampere. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy QC 3.0 yang aktif dengan seteru daya 7,9 volt kali 2,2 ampere sama dengan, lihat dia menyentuh tadi di 18,05 watt. Ini sudah masuk dalam ring kategori anggap kalau Mi turbo charging kan di atas 18 watt, bisa Mi turbo charging 22,5 watt, bisa Mi turbo charging 33 watt. Intinya areanya seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke ponsel Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD atau C-to-C. Quick charging yang aktif start dari baterai 13%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Lihat masih negosiasi daya secara power bank, petir hijaunya aktif. Kita kembali ke USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seteru daya 7,7 volt kali 1,7 ampere sama dengan 13,3 watt. Tadi maksimalnya mencapai di 14, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 29 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini, quick charging yang aktif cukup unik, 67 watt aktif, ada desimalnya turbo chargingnya. Secara notifikasi, biarkan ponselnya standby. Kita cek ini, dia apakah drop atau tidak ya, mengingat 67 watt yang aktif. Secara notifikasi animasi, lihat dia ditahan pada daya 19,7 watt. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Nah, sekarang kita analisis sini, PPS yang aktif 7,8 volt kali 2,5 ampere sama dengan di 19,7 watt. Sangat unik. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 38 mV.
Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt. Ini sambil drop test ya. Daya 45 Watt laptopnya, power banknya 22,5 Watt. Saya hubungkan ini lewat port USB-C. Nah, lihat, kita tunggu sebentar. Dia mampu atau tidak ya. Nah, lihat ini. Nah, lihat. Mati ya, tidak kuat. Jadi, kadang ada beberapa sebuah laptop ya yang mampu 22,5 Watt untuk laptop Chromebook Samsung ini. Coba kita lihat sebentar. Nah, lihat, dia masih negosiasi daya. Cukup alot. Nah, bisa ini. Karena secara voltase dia support 12 volt. Nah, lihat ini. Nah, tinggal dia drop atau tidak ininya, kan gitu. Nah, kita tunggu sambil saya analisis struktur dayanya. Secara power bank dia aktif. Lihat ini. Petir hijaunya. Sekarang kita kembali ke USB data recording. Ini daya tertinggi dari power bank ini. Lihat. Dia mencapai pada struktur daya ini dahulu ya, PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 12, sekian volt kali 1,6 ampere sama dengan 19, sekian watt. Nah, ini daya tertingginya dia. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 88 mV. Aman. Lihat, dia tidak drop dan stabil kok dayanya, aman. Ingat ya, laptopnya ini menggunakan format PD 45 Watt Samsung Chromebook 4. Tes ke laptop Advanced Soulmate X ini terdapat dual USB-C. Nah, coba saja sambil drop test. Ini USB-C charging ya, sebelah sini. Ini support 12 volt dikali 3 ampere, 36 Watt. Nah, ini Type-C full fungsi, dia membutuhkan voltase 20 volt. Nah, karena power banknya support 12 volt, saya hubungkan yang Type-C charging saja. Apakah bisa atau tidak? Ya, kita lihat. Kalau laptop Windows itu ukurannya voltase ya. Nah, lihat ini. Nah, lihat, kita tunggu sebentar. Oh, tidak bisa. Secara voltase dia support 12 volt, tapi lihat dayanya 0 watt. Nah, lihat ini. Apakah masih negosiasi? Tidak bisa. Tidak support untuk laptop Windows yang membutuhkan voltase 12 volt. Tes ke laptop Asus Transformer Book. Ini laptop jadul ya, menggunakan port micro USB, bisa dilihat di sini. Ini era laptop tahun 2017-an lah kira-kira, kalau tidak 2016. Ya normal menggunakan micro USB. Saya hubungkan sekarang. Sebentar, saya nyalakan dahulu power banknya, ini mati. Sebentar, ini. Nah, sudah nyala. Kita tunggu sebentar. Lihat indikator yang ada di sini nyala ya, warna oranye. Kemudian, nah, kita biarkan saja ini proses charging seperti ini. Kemudian biarkan dia seperti ini. Kita analisis dari sisi yang ada di sini. Start dari baterai power banknya 75%, indikator petir hijau nyala, bisa dilihat di sini. Kemudian lihat ini struktur dayanya cukup maksimal, 9,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 16 watt. Ingat, laptop era tahun 2017-2016 ini dia menggunakan sistem kira-kira loh ya, quick charging 2.0, area sekitar 15 sampai 18 watt. Mohon dikoreksi bila salah, menggunakan sistem port micro USB. Nah, lihat ini. Dan aman, tidak drop. Lihat ini. Tes speed recharging power bank Hypo Evo. Kita lihat dahulu ini baterainya sudah 0% atau habis total. Saya menggunakan adapter charger Venson 70 watt. Nah, dengan kombinasi kabel charger Vivan 240 watt seperti ini. Pertama kita cek dahulu inputnya dia bisa berapa watt. Nah, di sini sudah saya hubungkan menggunakan USB data recording. Kita lihat sebentar dari sisi inputnya dia. Lihat ini. Dia sudah jalan pada daya input ini maksimalnya di 18,5. Inputnya dia. Dari sisi output dia 22,5 watt. Nah, seperti ini ya. Ternyata struktur inputnya dia secara struktural ini 12 volt kali 1,5. Seperti itu. Lalu ini sudah selesai. Saya cabut dahulu USB Dr. Cozy-nya. Kemudian saya hubungkan tanpa menggunakan USB Dr. Cozy. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nanti saya kontrolnya lewat ini, lewat stop kontak ini. Lihat, pertama kali colok secara stop kontak membaca 21 watt. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam lebih 50 menit telah berlalu. Kita cek ini power banknya sudah terisi 49%. Status petir hijau masih aktif atau fast chargingnya aktif. Kemudian coba kita cek dari sisi stop kontak.
masih stabil di daya 21 watt sama seperti pertama kali colok. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger dahulu. Lihat ini temperaturnya mencapai 53, 52, panas tapi tidak terlalu menyengat. Lihat di 51 ya tadi. Nah ini 51, 49, nah lihat ini 52. Nah ini temperaturnya adapter charger, padahal ini adapter charger 70 watt ya, versus power bank input 18 watt, panasnya segini. Apalagi menggunakan adapter charger yang 45 watt ataupun 20 watt, pasti lebih menyengat lagi. Sekarang kita cek dari sisi power banknya. Lihat ini, sebentar saya carikan area yang panas menyengat. Mungkin di chipnya ini, lihat. Nah lihat nih, di 46 rata-rata. Lihat ini saya jalan-jalankan. Nah ya di 46 ya, paling panas area ini. Nah, ini 46, 47 di area chipnya itu 47, ya panas, tidak terlalu menyengat, masih normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 4 jam 40 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank. Nah lihat ya, sudah terisi full 100%. Dalam waktu 4 jam 40 menit. Saya stop dahulu timernya. Kemudian ini lihat baterai hijau masih nyala. Ingat, power bank kapasitas 20.000 mAh. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak. Sebentar, lihat ini stop kontaknya, dayanya sudah 0 watt. Artinya ketika sudah terisi penuh full 100%, aman ya, sudah tidak ada lagi daya yang masuk. Tes speed charging dan real capacity kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Sebelumnya kita cek dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel Oppo ini. Sebentar, saya menggunakan aplikasi untuk mempermudah cara melihatnya. Nah lihat ini ya, nanti start dari baterai 4%. Secara mAh 4% itu 140 mAh, tingkat kesentuhan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 4025 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah di sini sudah saya hubungkan, super fast charging aktif, power bank start dari baterai 100%. Baterai hijau juga nyala atau VOOC-nya aktif lah ya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging dan real capacity power bank ini bisa mencapai hingga berapa mAh. Timernya saya nyalakan sekarang. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Lihat ini saya nyalakan. Ini saya buat mode ponsel mati. Sudah terisi 62%, VOOC-nya aktif. Nah, dalam waktu 30 menit, sangat jos kecepatannya. Sekarang kita cek dari sisi power bank-nya. Tersisa daya 87%, fast charging-nya masih aktif. Kemudian kita cek dari sisi temperatur. Nah lihat ini saya tempelkan. Nah sebentar, lihat nyala ya laser merahnya. Saya seperti ini, dingin ya, lihat ini. Karena ini saya proses reviewnya di pagi hari. Nah aman ya, cuma 30 ya, faktor kondisi lingkungan juga. Sekali lagi saya proses reviewnya ini di pagi hari, aman. Cuma 30. Sekarang coba dari sisi power banknya, sama juga ya, karena faktor pengaruh lingkungan gitu loh ya. Pagi hari hawanya sangat dingin, sangat mendukung untuk proses review, maksud saya seperti itu gitu loh. Lihat ini 34 paling panas. Aman. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam 17 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Nah lihat ini, ponselnya sudah terisi full 100%. Indikator VOOC-nya sudah mati. Nah saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi power bank. Indikator fast charging-nya juga sudah mati. Baterai hijaunya tersisa daya 78%. Tes real capacity tahap berikutnya ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Nah, pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 2%. Secara mAh 2% itu 100 mAh, tingkat kesehatan baterai good, menggunakan sel jenisnya Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Kita cek dari sisi power bank. Lihat ini baterainya tersisa daya 78%. Saya hubungkan sekarang.
Lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 2%, ada desimalnya dari charging aktif. Saya nyalakan timernya. Ini saya menggunakan mode ponsel nyala biar lebih bervariasi seperti menu MBG. Kadang pakai lauk rendang, kadang pakai lauk telur dan lain-lain. Kadang juga di demo. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Lihat ini terisi 45% dan charging masih aktif. Ingat, ini ponsel kapasitas baterai 5000 mAh. Sedangkan powerbanknya fast charging 22,5 watt. Nah, speed charging segini terisi 46% sudah lebih dari cukup dalam waktu 30 menit. Menunjukkan sebuah speednya kelas super, bisa saya katakan seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi powerbanknya, tersisa persentase baterai 66%, indikator fast charging masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi temperatur, misalnya ponselnya dahulu. Lihat ini ponselnya 34. Nah, saya jalan-jalankan seperti ini, masih dalam kondisi agak dingin ya, karena saya sekali lagi ini melakukan tes di pagi hari. Kondisi lingkungan dalam kondisi masih dingin gitu loh. Nah, lihat 34. Nah, coba mungkin ketika menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, lihat kan ada temperaturnya di sini. Kalau dari sisi lihat secara aplikasi saja temperaturnya 36. Nah, jadi ya kurang lebih sama, selisih 2. Nah, dengan menggunakan termogan. Sekarang coba dari sisi ini power bank. Lihat, ini langsung saya arahkan ke chipnya yang sebelah sini karena yang panas di sini. Lihat ini, dia berada di 43. Tidak terlalu lihat 46, 47. Tidak terlalu panas sih menurut saya. Masih dalam kategori ya panas tapi tidak menyengat. Lihat di 48. Nah ya, aman. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam 22 menit telah berlalu. Kita cek dulu ini power banknya. Sudah mati, mungkin sudah terisi full 100%, kemudian dia auto cut off sendiri. Nah, coba saya nyalakan ponselnya. Nah, lihat ya, sudah tidak ada sistem chargingnya. Coba saya menggunakan sistem aplikasi. Nah, lihat ini sebentar. Nah, sudah terisi full 100%. Nah, bagus powerbanknya. Ketika terisi full 100%, dia akan auto cut off. Saya stop dahulu timernya. Jadi pengisian yang kedua bisa mengisi full 100% kapasitas 5000 mAh, bisa dilihat di sini dan di sini. Tes real capacity tahap ketiga, coba saya nyalakan power banknya, tersisa daya 53%. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Ini ponselnya sudah habis total, jadi saya buat mode ponsel mati saja. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu. Nah, lihat ini dia loading, kita tunggu sebentar. Lihat ini start dari baterai 1%. Timernya saya nyalakan sekarang. Power banknya start dari baterai 53%. Selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu sekitar 60 menit atau terisi 90%-an untuk tes ke Samsung ini. 30 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, lihat ini terisi 40%. Dalam waktu 30 menit lebih dari cukup. Ingat, yang jalan ini petir 1 atau fast charging 15 watt kalau Samsung itu. Kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 40%, indikator fast chargingnya masih aktif, petir hijau nyala. Kemudian kita cek dari sisi temperatur. Saya ambilkan temperatur saya dahulu. Lihat ini ponsel, karena yang jalan fast charging ya dia tidak terlalu panas, sangat normal. Speknya 25 watt dikasih daya anggap 15 watt, bahkan kalau realnya di bawah 15 watt, cuma angkat normal 36. Lihat 37, aman. Coba dari sisi power banknya langsung saya arahkan ke chipnya ini di 37 paling tinggi. Nah, aman, hangat, normal semuanya karena yang jalan pada sistem fast charging. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit atau terisi 90%, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam 38 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, lihat ini dalam waktu 1 jam 38 menit mampu mengisi kurang lebih 93%. Nah, ini sudah mengalami perlambatan atau penurunan daya
Biasanya kalau di atas 93%. Saya stop dulu timernya, kemudian saya cabut ini kabelnya. Nah, kemudian kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 20%. Tes rel capacity tahap selanjutnya atau tahap keempat ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 Watt. Kita cek dahulu power banknya, tersisa daya 20%. Kemudian kita cek dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 9%. Secara mAh 459 mAh, anggap 500 mAh lah ya. Jenis baterai good, jenis baterai lithium polimer. Maksimal capacity 5110 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 9%. Mi turbo charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai power banknya, baterainya habis mampu mengisi ke ponsel ini hingga berapa persen. 13 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power banknya. Biarkan ponselnya mode mati dahulu layarnya. Ketika dia mau habis baterainya, ini kondisi lowbat, dia tidak langsung drop habis dengan cepat, tapi stabil. Lihat. Nah, berjalan seiring detik-detik 21, 22, tapi dia tidak langsung drop habis, tapi turun kalem. Nah, ini menurut saya sebuah kualitas baterai yang bagus, tidak langsung dari 3% des langsung 0, tidak gitu. Ini bagus menurut saya. Lihat, 31% pun tidak langsung habis, lihat ini. Nah, ini sebuah kualitas kalau menurut saya baterai yang tidak mudah drop. Jadi turun dari 2%, 1%, 0% habis. Nah, ya kalem ya, asik. Nah, sudah habis. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Timernya saya stop dahulu. Nah, seperti ini. Tadi start dari baterai anggap sekitar 500 mAh. Sekarang terisi 1500. Jadi anggap terjadi penambahan baterai 1000. Totalnya 1530 mAh untuk pengisian rel capacity yang terakhir. Analisis rel capacity power bank Hypo dari sel capacity bisa terlihat di sini 20.000 mAh. Nah, sekarang kita analisis relnya dia berapa. Relnya itu kalau teman-teman bisa berkata mampu ngecas ke ponsel berapa kali. Nah, kan seperti itu. Pertama tadi saya teskan ke ponsel Oppo Reno 3 ini, kapasitas baterai sekitar di ini 4025 mAh, mampu mengisi 100%. Jadi pertama mampu ngecas 100%, anggap saya buatkan lah ya untuk mempermudah cara menghitung 4000. Ini saya kalkulator. Kemudian yang kedua ke ponsel ini Realme. Tadi start dari 0% ya, mampu mengisi 100%. Ini ya 100% ya 5000 mAh. Nah, saya tambah berarti ini tambah 5000. Nah, seperti ini biar jelas. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah lagi tadi buat charging ke ponsel Samsung saya batasi anggap sekitar 90%. Lihat ini 90% dari 5000 mAh anggap 4500. Saya tambahkan 4500 mAh. Lihat ini 4500. Jadi kalau saya itu melakukan pengetesan atau review sangat detail, sangat jelas ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi. Kemudian ini tadi ke ini ponsel Xiaomi Hypercharging 120 Watt. Start dari baterai tadi sekitar 10% atau 500 mAh. Yang saya ingat seperti itu. Tadi terjadi penambahan sekitar di 1500 dikurangi 500 berarti sama dengan 1000. Jadi terakhir mampu mengisi 1000 mAh. Saya tambahkan 1000. Seperti ini. Nah, ini rel capacity dari power bank Hypo 14.500 mAh. Dari sel capacity 20.000 mAh. Nah, dengan rel capacity atau rated capacity seperti ini, apakah bisa dikatakan buruk, biasa, atau bagus? Saya ada pembanding. Namanya kita mengatakan sesuatu baik atau buruk, ada pembandingnya. Tanpa pembanding, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Lihat ini, contoh ini Redmi Powerbank. Kapasitas baterainya 20.000 mAh. 20.000 mAh kalau istilah perusahaan mengatakan tadi ini rated capacity 12.000 mAh. Klaimnya dia yang menulis sendiri seperti ini. Lihat 12.000 mAh dari sel capacity 20.000 mAh. Sedangkan Hypo dari sel capacity 20.000 mAh mampu mengisi 14.500 mAh di atas dari klaimnya powerbank Redmi Powerbank. Jadi kualitas powerbank Hypo ini
di atas dari Redmi Powerbank. Jadi kesimpulannya Powerbank Hippo Evo 20.000 mAh fast charging 22,5 watt. Nah, berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas powerbank yang lebih dari cukup, salah satu powerbank yang bernilai seni tinggi karena menggunakan casing transparan seperti ini, sehingga terlihat mulai dari chip, resistor, ataupun komponen lainnya. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya, hampir bahkan menurut saya support 100% fast charging, mulai dari ponsel yang fast chargingnya 15 watt hingga 120 watt tidak ada masalah, semuanya support fast charging. Bahkan beberapa ponsel juga menunjukkan support dalam area kategori super fast charging. Tinggal pandai-pandainya kita kapan menggunakan port USB-A, USB-C, ataupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang maksimal. Biasanya teman-teman cari kan ada desimalnya. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging, powerbank ini juga cukup bagus sekali. Tadi saya menggunakan adapter charger Vention 70 watt. Start dari powerbank dayanya low bat hingga terisi penuh membutuhkan waktu ini 4 jam 40 menit. Ingat kapasitasnya 20.000 mAh, fast charging, inputnya sekitar di 18 watt input, kalau outputnya 22,5 watt. Kemudian dari sisi speed chargingnya, tadi saya tes ke ponsel Oppo Reno 3 ini sistemnya VOOC 20 watt. Start dari baterai low bat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu di bawah 1 jam 20 menit. Ini sebuah sistem yang menurut saya setara dengan ketika menggunakan speed charging adapter charger yang kelasnya VOOC 20 watt ataupun adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Cukup bagus sekali speed chargingnya. Kemudian dari sisi kemampuan lain dari powerbank ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 atau yang support PD 45 watt ataupun laptop jadul yang menggunakan port micro USB. Yang saya suka dari powerbank ini menggunakan sel jenis lithium ion seri 21700 seperti ini. Nah, sel seperti ini tidak bisa kembung ya rusaknya itu. Dia akan turun performa, tapi ketika terjadi kerusakan dalam jangka panjang, kita mudah untuk mencari pengganti dari selnya ini. Ada merek-merek terkenal dan jelas mereknya, mulai dari Rakit Panda, LG, ataupun lainnya banyak kita cari di marketplace. Jadi jangan khawatir ketika terjadi kerusakan atau mau upgrade kualitas sel, tinggal kita bongkar skrupnya ini, tinggal kita ganti, dan mudah untuk mencari selnya di pasaran. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes Hippo Evo 20.000 mAh ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekarang belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli powerbank Hippo ini, link pembelian ada deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.